Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Puji dan syukur mari selamanya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah karena limpahan rahmat serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita bisa bertemu dalam acara virtual Zoom meeting dalam rangka melaksanakan pemenuhan tugas kuliah, mata kuliah, evaluasi pembelajaran. Kepada teman-teman seangkatan Tekpen IP Angkatan 17, saya ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman yang jauh-jauh, Ibu Rika sama Ibu Ian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mendukung pelaksanaan tugas ini. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam rangka webinar ini, saya selaku pemateri mungkin tidak akan banyak memaparkan tentang materi dan tidak akan adanya tanya jawab. Dalam webinar ini akan sedikit memaparkan tentang hasil evaluasi dari belajaran tahun ajaran 2020-2021 dan nanti akan sedikit dipaparkan tentang motivasi atau dukungan apa yang harus orang tua lakukan kepada anaknya supaya di saat menghadapi pembelajaran daring atau PJJ di tahun ajaran 2021-2022 semangat anak semakin meningkat. Pembelajaran PJJ yang sebenarnya tidak kita inginkan bisa terlaksana dengan maksimal. Ibu Bapak yang sama-sama hadir di Zoom ini, sebelum memaparkan hasil evaluasi tahun ajaran 2020-2021, mohon izin untuk meng-share dulu video MPLS di SDN 3 Sukamukti yang saya sekarang berdinas, dan satu video pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau disingkat MPLS untuk siswa SDN 3 Sukamukti pada tanggal 19 Juli 2021 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku belajar di rumah disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pengalaman belajar di rumah, aku itu suka dukanya itu jadi gak bisa nanya ke ibu guru lagi dan gak bisa kerja bareng teman. Tugas dari guru itu banyak banget. Aku itu ngerjainnya itu satu hari itu bisa banyak banget. Tadi kan dukanya, sekarang sukanya. Sukanya itu aku ngerjain PR itu bisa setengah-setengah. Bisa ngerjain satu nomor, nanti lagi istirahat dulu udah bentar. Ngerjain sambil makan. Seru sih, tapi aku tetap masih gak suka. Aku lebih sukanya itu belajar di sekolah. Keadaan di rumah ya aku lebih sibuk aja untuk urus segala sesuatunya. Karena semuanya ngumpul kan, mereka libur sekolah semuanya. Jadi kita ngumpul rame-rame dari pagi, siang, sore ya ketemu lagi. Bangun tidur ya ketemu mereka lagi. Aku kayak agak stressful juga. Karena harus menyiapkan segala sesuatunya dari pagi, siang, sore, sampai malam juga. Kalau yang merepotkan jelas masalah makan ya. Itu kayaknya hidup tuh cuma antara kamar dan dapur. Enaknya itu kita semua jadi kumpul bareng, ayah, bunda, sama Angie. Yang biasanya kita susah ngatur waktu karena ayah sibuk kerja, Angie dengan kegiatan sosialnya juga. Tapi karena ada corona ini, ya saya senangnya semua jadi kumpul. Pertama, Angie doakan untuk pasien-pasien yang terinfeksi virus ini, semoga cepat sembuh. Semoga Indonesia juga cepat mengakhiri COVID ini, bukan Indonesia, dunia. Kalau udah seperti biasa, Indonesia juga bukan gara-gara COVID jaga kebersihan. Harusnya setelah COVID juga tetap jaga kebersihan. Tuhan berkatilah Indonesia, agar Indonesia bisa bebas dari coronavirus dan negara-negara yang lain bisa bebas dari coronavirus juga. Dan aku percaya Indonesia bakal bebas dari coronavirus. Amin.
Mohon maaf teman-teman, ini ya berhubung kendala. Nah itu yang namanya PJJ itu ada enak dan tidaknya. Mungkin dari setiap kejadian, dari apa yang ditakdirkan oleh Allah itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Seperti halnya di saat PJJ ini, ya barusan saya alami sendiri dengan ketidakmampuan saya dalam hal IT, jadi banyak kendala. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya lanjutkan presentasi ininya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan telah menyaksikannya dua tayangan, yang pertama tentang pengenalan sekolah, yang kedua adalah tentang pendapat-pendapat mereka yang melaksanakan daring. Tetapi dari video tadi, itu adalah pelaksanaan daring yang berada di perkotaan. Mereka yang difasilitasi dengan IT atau alat media yang sudah canggih. Nah, sekarang saya akan mengemukakan hasil evaluasi yang seperti telah tadi terdapat dalam video 1. Evaluasi itu berada di sekolah yang jauh dari jangkauan IT mungkin. Aduh, ada. Dilanjut ya teman-teman. Hasil evaluasi PJJ ini di tahun ajaran 2020-2021 ini adalah saya menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner ini kepada orang tua yang mereka jauh dari perkotaan. Seperti di tayangan video pertama tadi, bahwa saya mengajar di sebuah SD yang ya kurang menguntungkan dari sisi fasilitas IT mungkin. Jadi di antara di sini adalah sebagian siswa, bukan sebagian, mungkin lebih banyak ya, lebih banyak mereka yang tidak punya Android. Maka di saat saya ajak mereka Zoom, Bu, nu kumaha Zoom teh teu ngartos. Bu, ada yang mempunyai Zoom, Bu, teu ngartos atuh kumaha cenah ieu teh hoyong ngadownload aplikasi Zoom teh. Jadi ya begitulah. Jadi kendala dalam daring itu bagi mereka yang berada di pesisian atau jauh dari jangkauan IT, dari sinyal, dari berbagai hal, dari ekonomi seperti yang pernah tadi disinggung dalam Ibu Yopa. Di masyarakat kami dengan daring ini sangat merasa terkendala. Yang kedua adalah sebagian siswa terkendala sinyal, sudah jelas, jangankan siswa, ibu gurunya sendiri, saya sendiri mengalami ini sangat-sangat terkendala. Makanya saya di sekolah itu sering mengadakan luring, mengunjungi siswa dengan cara mendatangi siswa per kelompok. Maksimal siswa 3 orang, jadi satu kelas dibagi beberapa kelompok dalam 1 minggu itu 3 termen. Kelas ada yang jam 9 sampai jam 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12. Karena tidak boleh berkerumun itu. Yang ketiga adalah anak mengalami jenuh belajar. Karena mereka itu biasa datang ke sekolah, tiba-tiba dengan kondisi seperti ini, pembelajaran dijejeli dengan via WA, via voice note, sementara kan sebagian banyak tidak mempunyai Android. Jadi anak-anak itu merasa belajar tidak puguh, kata orang Sunda Maya. Jadi mereka itu merasa engkewet cenah diajar teh, sebagian ada yang berkata begitu. Kalau sudah COVID tidak ada. Itu yang selanjutnya adalah kurang maksimal orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Kenapa orang tua tidak maksimal? Di daerah kami kebetulan 90% adalah mereka petani dan kaum buruh. Jangankan mengerti IT, jangankan mengerti pendidikan. Untuk memberi izin anak sekolah, memberi motivasi anak sekolah itu, guru itu sudah bersusah payah supaya anak-anaknya didukung untuk masuk sekolah. Jangankan di kondisi seperti daring sekarang ini yang dengan IT yang sangat canggih, mereka tidak paham. Otomatis pendampingan orang tua untuk daerah pesisian seperti kami, pembelajaran tidak maksimal. Pendukungan orang tua, pendampingan orang tua
sangat tidak maksimal. Yang selanjutnya adalah guru kurang maksimal dalam penyampaian pembelajaran. Kenapa guru dikata kurang maksimal dalam penyampaian pembelajaran? Ya, kondisi seperti tadi, banyak siswa yang tidak mempunyai Android, terkendalanya sinyal, motivasi belajar mereka kurang, karena dengan latar belakang ekonomi yang kurang, otomatis kemotivasi pembelajaran kurang mendukung. Jadi guru tidak di saat daring seperti ini merasakan penyampaian itu kurang maksimal. Sementara dikejar target kurikulum, dikejar target program, harus begini, harus begitu. Sementara kondisi anak di daerah kami tidak bisa seperti itu. Tidak bisa mengikuti IT dengan secepat yang harus disampaikan dengan RPP yang 1 lembar. Yang seterusnya adalah anak kurang maksimal dalam materi pembelajaran. Seperti dalam video tadi dikatakan, ketidakenakan pembelajaran daring adalah anak-anak merasa jenuh, tidak bisa bertanya kepada ibu bapak guru secara langsung, kecuali melalui WA, melalui voice note. Sementara di anak-anak di daerah kami, karena ini evaluasi yang dilakukan adalah di sekolah kami sendiri yang berada di pesisian, anak-anak itu merasa ya tidak maksimal itu. Materi yang disampaikan tidak maksimal. Dan pada akhirnya kurang objektif penilaian yang diberikan. Di saat kita harus memasukkan nilai kepada PAT, kita merasa dibingungkan sebagai guru. Mungkin teman-teman merasakan hal yang sama dengan saya, yang mereka merasa mengajar di daerah yang berada bukan di daerah perkotaan. Mungkin sebagian dari hasil evaluasi ini dirasakan sebagian guru yang berada di daerah pesisian yang harus melaksanakan dengan luring dengan berjalan kaki dari rumah ke rumah dengan menyusuri jalan yang setengah jam, 1/4 jam, kadang ada yang 1 jam. Karena dari rumah guru ke rumah orang tua itu tidak berdekatan. Nah, ini adalah sebagian daripada hasil evaluasi selama PJJ tahun ajaran 2020-2021 yang dialami khusus di sekolah kami di SDN 3 Sukamukti. Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman sekalian semua, mungkin virus corona adalah sebagian daripada takdir dari Allah, ya, kehendak Allah. Jadi mau tidak mau, apapun kenyataannya, apapun imbasnya, kita harus menerimanya. Jadi di situasi dengan Allah menakdirkan virus corona ini, berbagai hal menjadi berubah. Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman yang sama-sama hadir di Zoom ini, akibat daripada pandemi COVID-19 ini timbul situasi sulit. Kita sendiri sebagai guru sangat merasa kesulitan khusus dalam pembelajaran. Apalagi mereka seperti mungkin telah disinggung tadi di dalam webinar Ibu Yopa, situasi ekonomi, situasi belajar, situasi dan lain-lainnya. Kita sendiri sebagai guru sangat mengalami kesulitan. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu, maka akhirnya timbullah apa? Rasa tidak nyaman. Tidak nyaman dalam berusaha, tidak nyaman dalam belajar, mungkin tidak nyaman beribadah juga mungkin ya, karena di masjid dibatasi, di pengajian dibatasi. Nah, dari ketidaknyamanan tersebut itu timbul rasa ketegangan, mungkin stres, mungkin depresi. Itu daripada wabah pandemi saat ini. Yang selanjutnya adalah tersulut emosi marah. Kenapa dari situasi sulit ini menjadi kita yang mungkin tidak siap dengan keadaan seperti ini, bisa emosinya menjadi meningkat, bisa emosinya menjadi tinggi, yang menyebabkan apa? Fungsi tubuh menjadi menurun. Dari fungsi tubuh yang menjadi menurun itu timbullah apa? Kelelahan fisik. Karena emosi itu kan menggunakan energi yang banyak ya, makanya kata Nabi, la tagdob,
Kata Rasulullah sampai 3 kali, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah itu menguras banyak energi. Nah, akhirnya di situasi seperti ini banyak orang yang emosinya meningkat, akhirnya fungsi tubuh menurun. Dengan fungsi tubuh menurun, kelelahan fisik terjadi. Setelah kelelahan fisik terjadi, apa daya tahan tubuh yang menurun. Makanya di saat pandemi ini yang telah berjalan mungkin untuk masa pembelajaran 3 semester, banyak masyarakat, mungkin khusus di daerah saya sendiri, mereka yang kadang serumah sakit. Sementara ayahnya tidak bisa berusaha. Serumah sakit. Sementara persediaan ekonomi tidak ada. Menurut kesehatan digembor-gemborkan, naikkan imun, jaga imun. Coba lihat kita kepada saudara-saudara kita yang mereka harus jaga imun dalam keadaan sakit, sementara ekonominya terjepit. Di daerah saya itu seperti itu, Bu Bapak. Karena kondisi daerah saya itu 90% mereka kaum buruh. Di daerah sendiri, saya sendiri 1 RW yang pegawai negeri hanya saya sendiri, Ibu Bapak. Dari COVID ini mungkin Allah pasti menakdirkan dari setiap takdir itu ada hikmahnya. Apa ya hikmah yang harus kita petik dari semua ini? Karena pandemi COVID-19 ini, mungkin ada yang sebagian merasa biasa-biasa saja, ada yang sebagian merasa tertekan, ada sebagian yang stres, tegang, depresi, dan sebagainya. Maka pada akhirnya apa? Mereka semua kebingungan. Ibu Bapak bisa kita bayangkan, dalam situasi kebingungan, sulit untuk berpikir jernih. Dari pemerintah telah menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa kita pungkiri, apalagi kita sebagian kita sebagai ASN harus mengikuti kebijakan pemerintah di situasi pandemi seperti ini. Mungkin dalam hitungan waktu sudah 3 semester kita berjalan dalam pembelajaran. Mungkin kita sebagai guru sepatutnya tetap motivasi berjalannya belajar dengan maksimal. Guru merasa nyaman, anak pun merasa nyaman. Maka itu di sini saya mengambil tema atau sedikit akan memaparkan tentang dukungan atau motivasi psikologis untuk anak di masa pembelajaran daring tahun 2021-2022. Ibu Bapak yang saya hormati, apa itu dukungan psikologis? Dukungan psikologis adalah untuk membantu diri sendiri dan anggota keluarga dalam menghadapi masalah atau situasi sulit. Mencegah dan mengurangi dampak negatif masalah atau situasi sulit. Membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialami serta menunjang proses pemulihan psikologis yang selama mengalami musibah mereka rasakan. Dukungan atau motivasi psikologis itu manfaatnya antara lain, 1, memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit. Jadi kalau anak-anak, orang tua diberi pendidikan atau diberi parenting tentang dukungan motivasi psikologis, nanti orang tua atau anak-anak dapat merasakan manfaat daripada dukungan psikologis yang diantaranya adalah kemampuan dan cara untuk mengelola situasi. Yang kedua, membantu mendampingi anak saat situasi sulit. Jadi tidak malah menambah beban anak menjadi semakin tertekan dalam belajar PJJ ini, dalam pelajaran daring ini. Yang ketiga adalah menjadi bagian dari solusi di keluarga. Jadi sebagai orang tua mungkin tidak mengabaikan saat
pembelajaran anak di rumah. Yang selanjutnya, Ibu Bapak, supaya motivasi atau dukungan itu bisa tersampaikan dengan benar, di sini ada langkah-langkah dukungan psikologis. Yang pertama, mungkin ini karena ditujukan bagi anak ya, dalam pembelajaran saat daring. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam memotivasi anak di saat pembelajaran daring. Yang pertama adalah menggali dan memberikan perhatian. Jadi kita harus melihat anak, kita harus paham terhadap anak. Kadang biasanya mereka yang lincah menjadi murung, mereka yang gesit menjadi lamban. Mungkin itu ya tanda-tanda mereka yang merasa bosan atau merasa jenuh dalam daring. Orang tua harus paham hal itu. Jadi sebelum kita memberi motivasi kepada anak, kita harus mengenali dulu dari sikap tingkah laku mereka keseharian. Biasanya mungkin anak saya ini ceria, kok tiba-tiba murung, kenapa ya dalam belajarnya biasanya semangat, disuruh nulis semangat, kok sekarang jadi males, tidak cepat gitu ya. Nah itu mungkin pertama. Yang kedua harus mendengarkan. Ibu bapak mungkin di rumah yang alhamdulillah bisa berada di rumah, tidak seperti saya ya harus pergi pagi pulang siang, tidak bisa mendampingi anak di rumah dalam pembelajaran daring. Harus mau mendengarkan. Mendengarkan ini apa? Mendengarkan keluhan anak. Keluhan anak tentang selama mereka belajar daring. Apalagi mungkin ini ditekankan kepada anak yang kelas bawah. Atau apalagi mereka yang di PAUD ya, Bu Rika, kemudian mereka yang ada di kelas bawah, di kelas PAUD ya, ada TK, ada RA, ada Kober, ada SPS, ada TPA, dan di SD itu kelas bawah 1, 2, 3, orang tua itu harus siap mendengarkan kalau anak mengeluh. Jangan sampai anak semakin tertekan, karena banyak kejadian dengan pembelajaran daring ini, sebagian besar anak tertekan, anak tidak enak. Yaitu khusus mungkin yang saya tahu itu karena selama ini saya penjajakan di daerah saya, tapi kurang tahu kalau mereka yang berada di perkotaan, seperti halnya yang seperti contoh video pembelajaran tadi itu, adalah mereka yang belajar daring di perkotaan dengan fasilitas yang memungkinkan. Yang langkah ketiga sebagai orang tua memberi dukungan itu adalah menghubungkan. Apa itu menghubungkan? Menghubungkan di sini artinya adalah kalau kita itu kan manusia ya, wajar. Manusia itu terbatas. Manusia itu tidak maksimal. Ada sisi lelahnya, ada sisi tidak mampunya, ada sisi tidak puasnya. Di saat kita sudah tidak merasa mampu, merasa tidak bisa, merasa kewalahan, nah langkah yang ketiga itu kita sebagai orang tua menghubungkan. Menghubungkan apa? Hubungi orang-orang yang sepatutnya bisa membantu kita dalam melancarkan pembelajaran daring. Mungkin di sini yang terdekat bagi orang tua adalah bisa konsultasi kepada ibu bapak guru anak-anak kita ya. Nah itu adalah langkah daripada dukungan motivasi psikologis bagi anak saat daring. Ibu bapak, saya di sini menukil 3 kalimat motivasi. Situasi sulit datang tidak mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Baik mereka yang ada di perkotaan, di pedesaan, daerah tertinggal pun sendiri, sedang diuji dalam musibah kesulitan pandemi COVID-19. Yang kedua, memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi. Kita mungkin sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, dengan keadaan bukan dikeluhkan, bukan mencela, tapi hadapi. Kita berusaha dengan maksimal, kita berikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar, kita mencari solusi. Kalau berhasil dan tidaknya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keberanian menghadapi situasi sulit membentuk pribadi yang tangguh. Subhanallah, alhamdulillah ya ibu bapak orang tua siswa, ibu bapak yang hadir di Zoom ini,
Kalau kita sudah mampu menjadi orang tua yang bisa mengatasi keadaan sulit ini, kita bisa dikatakan orang tua yang tangguh, orang tua yang mampu menghadapi situasi dan bisa mendampingi anak-anak belajar dalam situasi daring. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini saya ada mencatat tentang apa saja yang hal-hal yang disyaratkan untuk menjadi orang tua tangguh. Yang pertama, kita harus bisa menjalin kedekatan dengan keluarga. Kalau kita ibu bapak guru, mungkin lebih pendekatan psikologis ke anak didik kita ya, tidak hanya penjejalan materi. Beda kalau kita mungkin berada di kelas, kita bisa mengelus anak, kita bisa merapihkan pakaian anak, kita bisa meluruskan tulisan anak. Dengan daring tidak ibu bapak. Jalin kedekatan, cari solusi bagaimana kita menjalin kedekatan anak dengan cara di situasi daring seperti ini. Yang kedua, membangun komunikasi positif. Jangan banyak mencela, jangan banyak mencemooh, jangan banyak menyalahkan pekerjaan anak. Makanya ada anjuran dari pemerintah, jangan memberi ranking untuk saat PJJ seperti ini. Karena pemerintah yakin, mengerti bahwa hasil belajar mereka itu tidak maksimal. Dan yang ketiganya adalah meningkatkan rasa empati. Jadi dalam pembelajaran daring ini mungkin banyak sentuhan-sentuhan hati ya Bu. Jadi tidak hanya bertitik tolak, materi harus selesai, materi harus tersampaikan, anak harus pintar dalam ilmu, tidak Ibu. Dalam situasi seperti ini yang banyak diperlukan adalah psikologis, jiwaan, SQ anak yang harus diperhatikan, rasa nurani yang harus kita berikan kepada mereka. Karena mereka pun tertekan, tegang, depresi seperti yang tadi telah dijelaskan. Yang selanjutnya adalah memelihara harapan bahwa situasi akan lebih baik. Di setiap pertemuan, di setiap komunikasi, di setiap kita bertemu orang tua, berikan motivasi, berikan kalimat-kalimat atau kata-kata musibah ini insya Allah berlalu. Berdoalah, jangan berhenti. Berdoalah terus kepada Allah. Karena tidak mungkin. Setiap sesuatu itu pasti ada awal dan ada akhirnya. Sesuatu itu pasti ada kalau kita diibaratkan ada selesainya mungkin. Ada awal, ada akhirnya itu. Jadi nanti insya Allah musibah ini pasti akan berlalu. Tapi kita tidak tahu kapan musibah ini akan berlalu. Kita harus memelihara, menumbuhkan harapan, memberikan motivasi kepada orang tua, memberikan motivasi kepada anak-anak. Musibah ini akan cepat berlalu. Kita berharap kepada Allah dengan doa-doa kita. Karena siapa yang ingin musibah ini terjadi? Siapa yang ingin dalam kondisi serba sulit seperti ini, khususnya dalam pembelajaran terjadi? Yang selanjutnya adalah saling memberi penguatan. Dalam kondisi seperti ini, jangan menambah tegang, jangan menambah stres, jangan menambah beban, tapi berikan rasa saling penguatan dengan kita melihat kapasitas mereka masing-masing, potensi mereka masing-masing. Apalagi seperti saya ya Ibu Bapak berada di SD yang di kelas bawah. Saya tidak bisa menyamaratakan anak yang sudah pandai membaca dengan yang tidak bisa membaca. Mereka yang sudah lancar menulis dengan mereka yang terbata-bata menulis ABC ya. Jadi berikan penguatan sesuai kapasitas mereka, sesuai motivasi mereka. Mungkin ini saran khusus untuk mereka yang berada di kelas bawah. Ya, mungkin bisa buat itu ya Bu Rika, Ibu Ian, ini bisa untuk anak-anak yang berada di jenjang PAUD ya, TKRA, Kober seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, apa Ibu Bapak yang kita harus lakukan? Kita tidak lupa bersyukur untuk setiap hal. Karena kita yakin Allah itu tidak akan menurunkan itu sia-sia. Kita mari sama-sama mengambil ibroh dari semua, mengambil pelajaran dari musibah COVID pandemi 19 ini. Saya yakin Allah akan memberikan hikmah terbaik dari semua ini. Meskipun ada hal-hal yang dirasakan tidak mengenakan dari COVID ini. Mungkin itu Bapak ciri-ciri apa yang harus dilakukan saat kita menjadi
orang tua yang tangguh. Ibu bapak, definisi daripada orang tua tangguh adalah mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Orang tua seperti ini menjadi sumber kekuatan yang membuat diri dan keluarganya mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin khususnya anak kita yang berada dalam pembelajaran daring, ya ibu-ibu. Ibu bapak, ikatan batin orang tua dan anak penting untuk menjalin hubungan yang baik di sepanjang kehidupan kita. Langkah awal menjadi hubungan yang baik dengan anak pada situasi sulit adalah dengan mengenali ciri-ciri dalam berperilaku sehari-hari. Kita harus tetap menjaga keceriaan anak, kita harus tetap menjaga aktivitas anak, ya mungkin maksimalnya perkembangan dan pertumbuhan mereka menjadi meningkat, bukan menjadi malah pertumbuhan dan perkembangan mereka semakin menurun. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin sekian sedikit paparan tentang apa motivasi yang harus kita berikan kepada anak-anak selama kita pembelajaran daring. Alhamdulillah sekian. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Mungkin banyak yang nge-WA kepada saya teman-teman. Ibu mohon maaf, tadinya saya mau hadir tapi terkendala apa tidak menjadi apa. Mungkin itu adalah bagian dari perjuangan saya sebagai mahasiswa. Mungkin ucapan terakhir saya, salam sehat untuk semua. Jangan berhenti untuk berjuang, melawan dan menegakkan kalimat Allah selama kita dalam menghadapi pandemi ini. Salam terakhir dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rika, Bu Ian yang jauh-jauh dari Purwakarta. Terima kasih semuanya, teman-teman yang dari angkatan 17, ibu yang ada dari itu ya, tuh Neng Tita dari Subang ya, terima kasih Neng Tita. Ibu Mardiah yang dari Caam ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih nih untuk teman-teman angkatan 17. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Rizky, Pak KM. Mudah-mudahan yang lainnya yang belum melaksanakan tugas ini mendapatkan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti